bahwa Tuhan itu nggak ada. Iya, Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Itu ya tergantung pikiranmu aja sih. Gitu. Halo, iya, apa kabar? Saya berharap semuanya baik. Eh, Pernah nggak dengar ada orang bilang bahwa Tuhan itu nggak ada? Iya, Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Itu ya tergantung pikiranmu aja sih. Gitu. Atau mungkin ada orang bilang begini, Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Kalau Tuhan ada, kan harusnya nggak ada penderitaan. Hmm, oke. Mungkin ada juga orang berkata, Tuhan itu nggak ada. Kok bisa begitu? Ya, kalau memang Tuhan ada, harusnya saat aku membutuhkan pertolongan, dia hadir dong menolong saya. Hey guys, benar nggak sih Tuhan itu nggak ada? Kalau menurut kamu, Tuhan ada nggak? Hmm, oh, kamu ada ya? Kamu nggak ada? Oke, kita mau belajar dari satu cerita. Benar nggak sih Tuhan itu ada atau tidak ada? Ceritanya begini. Satu kali ada seseorang bapak, ya, dia pergi ke pangkas rambut, ya, ke tukang pangkas rambut, ya. Seperti ini alat pangkas, ya. Nah, dia datang ke tukang pangkas rambut. Nah, dia datang, disapa, say hello, biasa ya. Ya, dia duduk antri begitu karena di sini masih ada beberapa orang yang sedang dipotong. Nah, kemudian tibalah bapak ini di gilirannya. Nah, dia dengan santai sambil menunggu dia dipotong, dia sambil santai ya. Dia buka satu buku begitu ya, dia baca-baca begitu. Kemudian tidak terasa potong rambut pun selesai. Dan kemudian dia menutup buku ini, ya. Dia tutup buku ini yaitu Alkitab. Ya, dia tutup Alkitabnya. Nah, si tukang pangkas rambut ini berkata, apa itu? Belum sempat menjawab si bapak ini, si tukang pangkas rambut, dia bilang begini, tahukah kamu bahwa aku itu nggak percaya kepada Tuhan? Si bapak yang barusan membaca Alkitab, dia melihat si bapak ini, dan dia berkata, kenapa begitu? Ya, kata si pemangkas rambut ini, dia bilang begini, mudah sekali untuk kita tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Coba ketika kita keluar dari tempat ini, kita melihat begitu banyak penderitaan. Ada orang kehilangan, ada orang mengalami sakit penyakit, musibah, bahkan bencana alam. Kalau memang Tuhan ada, harusnya tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, karena Tuhan bisa menolongnya. Si bapak ini diam, menatap bapak ini. Dia mau menjawab, tapi dia tetap menunggu. Tapi akhirnya dia tidak menjawab. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran bapak itu. Tapi si bapak itu kemudian, oke, sampai ketemu lagi, suatu saat kita akan berjumpa kembali. Terima kasih hari ini. Kemudian bapak ini keluar, ya, dia keluar, dia sambil merenung-merenung, kenapa ada orang berpikir seperti itu? Tanpa sengaja dia melihat ke sebelah kirinya, ada seorang anak muda berambut panjang. Wah, akhirnya dia mengajak anak muda ini masuk ke dalam barbershop ini ya. Dan si pemiliknya tadi kaget, ngapain ini bapak ini datang lagi kan gitu. Tahukah kamu, kata bapak ini, apa itu? Tukang pangkas rambut itu tidak ada.
Maksudmu, bukankah kamu barusan dari sini pangkas rambut? Kata dia. Ya, tukang pangkas rambut itu tidak ada. Kalau memang ada tukang pangkas rambut, harusnya tidak ada orang yang berambut panjang seperti dia. Kemudian si bapak pangkas rambut ini dia bilang begini, loh, tukang pangkas rambut ada. Yang menjadi masalahnya adalah dia tidak mau datang kepadaku untuk kupangkas. Tepat sekali apa katamu itu, kata si bapak tadi. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bukan tidak ada. Tuhan itu ada. Permasalahannya, mereka tidak mau datang kepadanya. Sehingga permasalahan, pergumulan, tantangan di dalam kehidupannya, dia merasa Tuhan tidak ada dan tidak menolongnya. Saudara, kalau kita mau tahu apakah Tuhan ada atau tidak ada, kita belajar dari kisah ini tadi bahwa seperti pangkas rambut, kenapa ada orang gondrong? Karena mereka tidak datang. Demikian juga ketika ada seseorang mengatakan Tuhan itu tidak ada, pertanyaannya, apakah dia sudah datang kepada Tuhan? Tuhan itu ada. Bukan aku yang memilih kamu, tetapi dia yang memilih kita. Saudara, ini luar biasa. Kita bisa berkata Tuhan tidak ada, tetapi Tuhan itu ada, nyata di dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam hidup kita. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu karena karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari datang kepadanya. Rasakan lawatannya, rasakan jamahannya. Tuhan mengasihi. Tuhan Yesus memberkatimu. Dia ada dan dia mau mengasihi. Tuhan memberkati. Dan ku percaya
datang kepadanya. Rasakan lawatannya, rasakan jamahannya. Tuhan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Dia ada dan dia mau mengasihi. Tuhan memberkati.